Gila, Prabowo diketawain netizen gara-gara bahasa Prancis dan bahasa Brazil. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Banyak yang membuli Prabowo setelah pidatonya di Paris kemarin. Katanya, kenapa sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis? Pertanyaannya, emang orang-orang ini paham nggak sih fungsi bahasa? Mari kita bahas. Kalau melihat konteks pidatonya Prabowo sedang menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis semakin kuat di bidang pertahanan, sains, teknologi, dan pendidikan. Nah, setelah bicara kerjasama di berbagai bidang itu, Prabowo menyampaikan bahwa pendidikan juga perlu ditingkatkan, termasuk pembelajaran bahasa Prancis. Kenapa? Karena bahasa adalah alat untuk mengakses peluang. Kalau Indonesia bekerja sama dengan Prancis dalam pertahanan, teknologi, riset, pendidikan, maka Indonesia membutuhkan SDM yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mitra tersebut. Bahasanya apa? Kalau Brazil ya Portugis, kalau Prancis ya Prancis gitu loh. Bahasa itu bukan sekedar buat ngobrol, tapi juga buat ngecap. Bahasa adalah akses ke beasiswa, ke penelitian, dan ke universitas, industri, dan bahkan jaringan internasional. Negara-negara besar juga melihat hal yang sama. Inggris menyebarkan bahasa Inggris, Cina mendorong Mandarin, Jepang mempromosikan bahasa Jepang, dan Prancis ya jelas dong mempromosikan Prancis. Dan ini bagian dari diplomasi dan pengembangan sumber daya manusia, bos. Jadi yang disampaikan Prabowo bukan soal mengganti bahasa Inggris atau mengubah identitas bangsa, bukan. Pesan besarnya adalah Indonesia harus menyiapkan generasi yang mampu berinteraksi dengan berbagai kekuatan dunia, bukan hanya satu negara atau satu bahasa. Karena di era global, semakin banyak bahasa yang dikuasai, maka semakin besar pula peluang yang bisa diraih. Gitulah kira-kira. Cerdas dikit kenapa sih? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Itu tenan itu, Pak. Nyongke nek krungu pidatone Pak Presiden ki kadang-kadang dadi mikir, kadang-kadang ya bingung. Lah piye beliau ngendika kami telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Tapi beliau juga nggak sadar, beliau juga telah menghasilkan 2 juta pengangguran. Alah masalah ini bakul-bakul nang sekolah kayak bakul-bakul cili, bakul cilok, bakul gorengan sing nang kantin bareng yuk dadi sepi ora payu dodol yuk. Tukang sayur ya sepi padha wae. Apa ora ateges menghasilkan 2 juta pengangguran uga. Dengan kata lain, kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Presiden Prabowo lagi-lagi dibully karena dirasa sering dinas ke luar negeri. Katanya sekali jalan habisin 10-20 miliar. Sini, gua bisik. Ya memang sejak jadi presiden, Pak Prabowo sering banget melawat ke luar negeri. Tapi kan bukan buat jalan-jalan. Pak Prabowo ke luar negeri ada hasilnya. Ntar kita bahas di belakang ya. Laporan BBC Indonesia, Prabowo sudah 49 kali ke luar negeri. Ada 28 negara yang jadi tujuan. Sisanya kunjungan yang berulang ke negara tersebut. Oke lah ya. Taruh, ya info ini benar. Prabowo sekali jalan menghabiskan uang negara 20 miliar. Seperti yang dihebohkan. Meskipun pasti angkanya beda-beda. Kunjungan ke Amerika dan Singapura pasti biaya perjalanan dinasnya beda dong. Tapi nggak apa-apa. Untuk memuaskan hasrat para pengkritik, kita ambil angka maksimal. Biaya Prabowo ke luar negeri 20 miliar sekali jalan. Berarti dari 49 kali kunjungan ke luar negeri, Pak Prabowo sudah menghabiskan 980 miliar. Catat ya, 980 miliar duit negara. Tapi yang perlu kalian tahu, Pak Prabowo ke luar negeri pulangnya bawa investasi. Bukan cuma hahaha doang. Gue beberin ya, misalnya ke Rusia dapat 35 triliun rupiah, terus ke Inggris 90 triliun, ke Korsel dan Jepang dapat 575 triliun. Total dari negara-negara itu saja, berkat diplomasi Pak Prabowo, Indonesia sudah dapat 700 triliun. Ongkos ke luar negeri 980 miliar, tapi dapat 700 triliun, apa salah? 700 kali lipat loh dari modal. Kalau kita bicara hitung-hitungan duit. Belum lagi kita bicara hubungan Indonesia yang semakin baik dengan negara luar yang sekarang kondisinya serba tidak pasti. Bayangin kalau presiden kita nggak punya kemampuan diplomasi yang cakap di tengah kondisi seperti ini. Contoh sederhana, diplomasi yang dilakukan Pak Prabowo. Tuh,
Apa kata PM Australia Anthony? Mereka minta 250.000 ton pupuk kita, guys. Duit itu duit. Prabowo itu pengusaha. Beliau itu kalau mau hidup tenang sebenarnya sudah cukup. Duitnya udah triliunan, tapi dia rela pulang dari luar negeri buat Indonesia. Dia rela dibully dan dimaki-maki selama bertahun-tahun demi membangun Indonesia. Jadi kalau cuma sekedar nginep di Hotel Ritz atau Four Seasons luar negeri mah kecil buat Pak Prabowo. Nggak perlu pakai duit negara, pesawat pribadi juga punya. Tapi kalian harus ingat, Pak Prabowo itu presiden. Ada protokoler yang melekat dan itu diatur dalam undang-undang. Mestinya kalian bangga daripada punya presiden yang nggak bisa bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus gue buat untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya masih hormat sama Bapak, tapi saya nggak mau hormat sama kelakuan Bapak. Kenapa? Begini ceritanya, Pak. Bapak menjabat sebagai seekor presiden sudah 1 tahun, kurang lebih. Dan kunjungan kerja Bapak ke luar negeri itu sudah 50 kali, yang menghabiskan dana ratusan miliar, kurang lebih. Hebat, luar biasa. Ini adalah prestasi yang patut dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan. Karena menurut saya ini tidak normal, Pak. Bapak boleh tanyakan kepada pengamat politik, mahasiswa, influencer, dan siapapun itu. Normal apa enggak ini? Buat saya sangat tidak normal. Setiap Bapak kunjungan kerja ke luar negeri, Bapak kan nggak mungkin nginepnya di kos-kosan atau di hotel melati yang kelasnya bintang 1. Nggak mungkin, Mali. Minimal, lu dan kroco-kroco lu berserta ajudan lu yang selalu nempel mulu, yang uninya putih-putih itu. Minimal Four Seasons, Sheraton, Shangri-La, Hyatt, dan itu pun harus di penthouse. Ini biayanya nggak sedikit, Pak. Belum makannya, makan siang, ngopi, ke kafe, belanja, berak, makan malam, inilah, itulah. Ini kan ada ongkos ya. Duitnya duit rakyat. Kenapa nggak tuh anggaran dipakai untuk dalam negeri dulu, Pak? Urusin dalam negeri. Dalam negeri lagi sekarat, Pak. Bapak tanyakan kalau memang perlu bukti. Tanya sama seluruh rakyat Indonesia. Menengah ke bawah yang ditanyakan. Jangan menengah ke atas, duitnya pada banyak, bos. Kita mah rakyat. Bapak orang pinter, duit Bapak juga banyak. Kalau kunjungan keluar negerinya pakai duit dewet, nggak masalah. Ini kan duit kita-kita juga. Urut. Pak, saran nih Pak ya. Jangan marah Pak. Panggilin tuh Perdana Menteri Presiden, suruh datang ke Indonesia, duduk 4 mata, hubungan bilateral diperkuat. Begitu lebih irit. Menurut saya Pak. Bapak cuma perlu nyediain catering sama iring-iringan, kasih oleh-oleh, batagor, cendol, donat, apa itu terserah Bapak. Lebih irit Pak, nggak ngabisin duit miliaran rupiah Pak. Menurut saya ya Pak ya. Karena masih banyak yang perlu diurusin di Indonesia Pak. Memang menteri Bapak banyak. Itu aja udah ngabisin duit negara Pak. Sekarang gini deh Pak. Bapak dulu pernah janji sama rakyat Indonesia pada saat kampanye, teriak-teriak minta suara. Saya gratiskan sekolah, saya kasih anggaran ini, saya... Mana itu semua? Teriak mulu lo Pak, gila dikritik lo ngamuk. Jangan-jangan lo darting. Dicek Pak tensi, sama barangkali Bapak ada asam urat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame pesta babi di Perancis ya, pesta babi. Rame video Presiden Prabowo kunjungan ke Perancis kemarin katanya minum bir. Saya bukan pendukung Prabowo ya, saya bukan pengagum Prabowo. Tapi kalau di luar negeri acara resepsi, acara formal, acara resmi itu ya, mereka kagak minum bir ya, iya itu namanya sparkling water ya, macem-macem rasanya. Ada yang rasa jeruk, ada yang rasa strawberry, ada yang rasa apel. Jadi itu bukan bir. Benci kita boleh, tapi jangan goblok ya. Mau goblok, goblok sama yang punya ijazah palsu ya, iya. Negara yang memiliki bahasa hampir sama dengan bahasa Indonesia, seperti Malaysia dan lain sebagainya, pasti terheran-heran dengan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kok bisa-bisanya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto setiap pidato, setiap buat kebijakan dinyinyirin sama rakyatnya sendiri?
Ini seolah-olah wibawa Bapak Prabowo Subianto hilang lah kalau misalkan dilihat oleh negara yang bahasanya hampir sama dengan bahasa Indonesia, kawan-kawan. Di antaranya adalah soal orang desa tidak menggunakan dolar. Pulang dari Prancis mengharuskan setiap sekolah harus menggunakan bahasa Prancis dan lain sebagainya. Nah, di sini ya saya tampilkan beberapa kritikan atau nyinyiran para netizen kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pastinya terheran-heran lah, kok bisa seperti itu? Bebas sekali nih negara Indonesia. Di sini saya akan jelaskan beberapa poin ya. Yang pertama soal sorotan terhadap frekuensi kunjungan luar negeri. Bapak Prabowo dinyinyirin sama netizen. Itu konon katanya tiap hari menghabiskan 2 miliar, kawan-kawan. Wah, itu sok silahkan dicek di sosial media soal Bapak Prabowo di kunjungan luar negeri. Banyak itu kritikan dari para netizen itu. Yang kedua, efisiensi anggaran. Katanya presiden disarankan untuk lebih memilih mengundang pemimpin negara sahabat ke Indonesia guna memperkuat hubungan bilateral demi menghemat anggaran belanja negara. Kritikan terhadap janji kampanye. Sekolah gratis katanya. Wah, ini kan akhirnya ditagih oleh rakyatnya sendiri. Dinyinyirin lagi sama rakyatnya sendiri. Silakan lihat di sosial media. Terus klarifikasi isu video minum bir. Wah, itu viral, itu sempat tuh Bapak Prabowo. Pokoknya Bapak Prabowo selalu viral. Banyak yang nyinyirin nih. Pasti warga masyarakat negara Malaysia dan lain sebagainya terheran-heran ya. Kritikan kebijakan bahasa asing prioritas seperti bahasa Portugis, bahasa Perancis dan lain sebagainya. Nah, ini dinyinyirin lagi nih oleh para netizen ini. Nah, ini akhirnya katanya terbukti siapalah yang hei antek-antek asing. Soal MBG. MBG makan bergizi gratis ya, bukan MBG Mas Bahlil ganteng. Terus lagi tentang pemberantasan korupsi. Kembali potong pidato janji presiden untuk mengejar para koruptor hingga ke tempat terjauh seperti Antartika yang disandingkan dengan pernyataan kontras yang memperbolehkan koruptor mengembalikan uang curiannya secara diam-diam agar dimaafkan. Nah, itulah ya Bapak Prabowo Subianto setiap buat pidato dinyinyirin. Sok silakan aja lihat di media sosial. Ya, warga-warga yang bahasanya hampir sama dengan bahasa Indonesia pasti aneh ini ya. Hilang wibawa sepertinya menurut mereka ya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar.